Yang ditanggung oleh, yang dijamin oleh LPS itu berapa maksimal? Ada mata kuliah lembaga bank risikonya gitu ya. Tapi ini lebih ke bagaimana manajemen bank itu memanage resiko. Karena kalau kita sebagai debitur tadi resikonya hanya satu, uang kita nggak bisa diambil. Ya. Jadi Anda harus milih. Kalau naruh uang di bank terus milih di mana kita harus taruh gitu. Ada indikatornya nggak Pak kalau naruh uang? Banyak sebetulnya. Ya, yang paling mudah itu kalau risikonya tinggi maka Anda akan memperoleh return yang tinggi. High risk, high return. Jadi kalau ada yang menawarkan investasi dengan bunga tinggi, itu berarti risikonya tinggi. Ya makanya ada banyak investasi bodong gitu ya yang terkenal itu. Mereka menawarkan bunganya itu tinggi. Tapi itu berarti risikonya juga tinggi. Ya, kalau ada yang menawarkan bunganya rendah, ya risikonya rendah. Coba Anda lihat, bank-bank pemerintah itu selalu menawarkan suku bunga investasinya, depositonya itu rendah dibanding bank swasta. Kenapa coba? Karena lebih aman menurut dia. Dia menjamin keamanan uang dana Anda bisa kembali diambil. Karena punya pemerintah kalau misalnya ditutup kan pemerintah yang ganti. Meskipun sekarang mau bank pemerintah, bank swasta, kalau banknya ditutup tetap diganti. Ada lembaga yang bertanggung jawab mengganti itu sekarang. Ya kan? Pernah dengar LPS kan? Kenapa? Lembaga penjamin simpanan, Pak. Lembaga penjamin simpanan. Dia mengambil resiko atas identifikasi yang dilakukan oleh nasabah gitu. Wah, jangan-jangan bank ini bisa ditutup. Yang ditanggung oleh, yang dijamin oleh LPS itu berapa maksimal? Ada mata kuliah lembaga bank. Saya usulin dulu waktu zaman kaprodinya Pak siapa yang sering jadi dekan itu, Warek itu, Dika ya. Saya bilang ada tuh mata kuliah BLK, Bank dan Lembaga Keuangan, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah gitu ya, atau ada ekonomi syariah gitu. Karena tuntutan pasarnya tuh harus sekarang ke sana. Ya, mungkin ada mata kuliah digitalisasi gitu ya. Kalau di UMB mulai dipikirkan tuh ini perubahan kurikulum untuk menjawab tantangan masa depan lah katakan itu. Ya, di sana ada BLK, BLKS, ekonomi syariah gitu ya. Karena geramnya sekarang tuh ekonomi syariah. Gitu. Tapi karena Muhammadiyah itu kesannya perguruan tinggi keislaman gitu ya. Tapi sebenarnya bukan juga. Ya di Jayapura ada Muhammadiyah yang orang non Muslim semua juga banyak kuliah di sana gitu. Kalau di UNPI kan campur gitu ya. Tapi belajar ekonomi syariah itu tidak belajar agama Islam sebetulnya. Ya, belajar ekonomi yang didasari oleh prinsip-prinsip syariahan. Ya, tapi ini tambahan aja sambil berjalan karena ini saya akan menyangkut di bank dan lembaga keuangan bagaimana risiko-risiko itu muncul. Gitu. Oke, kita lihat risiko yang pertama ya adalah risiko pembiayaan. Nah, risiko ini muncul ya sebagai akibat dari kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ya, dengan secara sederhana, risiko ini muncul karena nasabah nggak bisa bayar gitu. Ya. Nah, kalau udah tahu ada risiko gini, nasabah itu nanti kemungkinan bisa nggak bayar loh. Ya.
agar ini nggak terjadi, makanya bank melakukan analisis kan gitu. Dia analisis dulu. Kalau orang mau kasih pinjaman, ya, ngasih kredit, itu dia analisis dengan 5C itu. Pernah dengar ya? 5C. Pernah dengar nggak? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Apa? C yang pertama? Karakter bukan, Pak. Karakter. Kemudian? Kapital. Kapital. Terus? Capacity. Capacity. Terus? Keempat kelimanya apa ya? Kolateral. Apa? Kepercayaan ya, Pak? Kolateral. Ya. Jaminan ya, Pak. Kolateral itu jaminan nih. Ya. Kemudian satu lagi. Condition ya, Pak. Gitu. Ya. Karakter, capacity, kapital, kolateral, condition. Apakah urutannya seperti itu? Iya, Pak. Karakter dulu kan ya, Pak? Karakter dulu. Ya. Harus begitu, Fit. Karakter dulu. Kamu lihat di buku apa, Fit? Wih, dikasih tunjuk sama dia. Buku siapa itu? Enggak, Pak. Lagi nulis, Pak. Lagi nulis yang Bapak ini. Kebetulan kemarin bahas, Pak, di akuntansi manajemen. Ya. Tanya ke dosennya, apakah urutannya harus seperti itu? Kalau saya tidak. Cari di buku ada nggak yang menyatakan tidak? Nggak ada. Kalau saya tidak. Kenapa? Karakter itu diperlukan kalau orang pinjamnya ke bank. Ya. Nanti ada saya akan menyampaikan bagaimana bank itu melakukan analisis untuk mengurangi risiko yang timbul. Tapi secara sederhana beginilah. Kalau Anda ke Pegadaian, ya, Anda bawa emas, terus Anda mau gadekan, mau pinjam, gitu. Apakah orang Pegadaiannya memeriksa karakter Anda, gitu? Ada orang baik nggak, gitu, bisa bayar nggak, gitu. Ada yang pernah ke Pegadaian nggak? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya, nanti main ke sana. Nggak pernah. Jadi si Pegadaian itu dia nggak penting karakter. Yang penting apa? Punya barang yang digadaikan. Ada KTP, Pak. Ada KTP. Mungkin. Pak. Masa ke Pegadaian KTP-nya digadein? Dia enggak lah. Maksudnya buat identitas, kan katanya kalau dulu pernah dengar sih, nggak tahu benar atau enggak, jadi harus ada apa, kalau kita gadenya 17 tahun ke atas sudah punya KTP. Nggak tahu benar atau enggak. Ya, jadi KTP itu sebatas identitas untuk membuktikan dia berumur di atas 17 tahun. Kenapa harus 17 tahun? Karena kalau kita menggadaikan sesuatu itu melakukan perbuatan hukum. Ya. Seseorang disebut cakap hukum atau boleh melakukan perbuatan hukum itu kalau usianya di atas 17 tahun atau sudah menikah. Jadi kalau dia umurnya 15 tahun sudah menikah, boleh dia melakukan perbuatan hukum. Ya, mengikatkan diri atau menandatangani perjanjian. Ya, itu di KUH perdatanya seperti itu. Itu KTP. Tapi kalau di Pegadaian, mereka itu nomor satu adalah kolateral, jaminan. Apa yang mau digadaikan gitu. Misalnya yang datang nenek-nenek gitu ya, bawa emas, diterima sama Pegadaian karena dia tahu emas nilainya sekian, pinjamnya sekian. Tapi dia tidak menganalisis karakter si nenek itu. Dia tidak menganalisis kapasitinya, bisa bayar enggak? Dia nggak dianalisis dia. Yang penting ada yang digadekin barang. Berarti nomor satu di Pegadaian adalah kolateral. Tadi kalau kita sebut di awal yang nomor satu adalah karakter. Nah, tapi kalau pada kolateral kan, asal ya jaminannya aja, mau siapa kek gitu ya, dia bisa bayar nggak ya terserah, yang penting ada jaminan yang dia pegang. Nah itu teori saya tuh, makanya kalau saya bikin buku saya akan patahkan tuh urutan-urutannya.
Tidak mesti begitu. Nah, yang kedua, kalau Anda sekarang pinjam ini leasing, bukan pinjam leasing, ngambil motor dari leasing gitu. Nomor satu bagi leasing itu apa? Capacity. Kerja di mana, gaji berapa, ya, mampu bayar nggak? Kalau mampu bayar, kasih sama leasing. Makanya leasing itu agak mudah. Ya kan? Pada saat dia tidak mampu bayar, karakternya jelek gitu, nggak bayar, diambillah motornya. Jadi urutan yang tadi karakter, capacity gitu ya, itu tergantung siapa yang menjadi krediturnya, kan begitu. Tetapi apapun lembaganya, kalau kita sudah memberikan pembiayaan, itu ada risiko yang melekat, apa gagal bayar, gitu. Nah, kenapa terjadi gagal bayar? Pertama, analisis ya. Di awal itu kita tidak menganalisis 5C tadi gitu. Ya, urutannya manalah, apapun urutannya, tapi yang pertama harus dianalisis 5C itu. Ya. Atau memang saya biasa sebut pembiayaan ya, karena saya di perbankan syariah, jadi nggak biasa nyebut secara konven, disebutnya kredit ya. Jadi ada jangan kalau saya bilang kredit, pembiayaan sama itu sebenarnya. Ya. Nah, selain daripada kita lemah menganalisis, risiko pembiayaan yang berakibatkan gagal bayar itu bisa disebabkan oleh konsentrasi pembiayaan. Ya, jadi kalau pembiayaan hanya diberikan kepada satu sektor aja atau satu pihak, satu kelompok, itu risikonya semakin besar. Ya. Saya di kantor itu lebih baik ngasih pembiayaan 10 juta per orang untuk 100 orang. Ya, berarti kalau 10 kali 100 orang 1 miliar kan gitu ya. Jadi saya lebih baik memberikan 10 juta per orang untuk 100 orang daripada memberikan 100 juta per orang untuk 10 orang. Paham nggak maksudnya? Bahwa risiko itu disebar. Kalau 100 orang yang sebentar, ini anabul kita. Nah, itu si Holly. Ya, mohon maaf, saya di rumah banyak anabul, jadi kalau ini lepas semua. Oke, nah, konsentrasi pembiayaan. Jadi kalau pembiayaannya terpusat pada satu orang, ya 10 orang, itu risikonya semakin besar. Anda bandingkan, kalau misalnya yang pinjam uang ke kita 100 orang gitu ya, satu orang macet, nggak bayar, kan masih ada 99 orang yang bayar. Ya, tersebar. Tapi kalau yang minimnya 10 orang, satu nggak bayar, 1/10 kan lebih besar gitu resikonya. Ya, kalau ini disebutkan merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana, ya, maksudnya kredit itu kepada satu pihak atau sekelompok pihak atau industri, sektor atau area geografis tertentu. Ya, jadi kalau misalnya pembiayaan yang risikonya lebih kecil, kita harus sebar. Jadi jangan kasih pembiayaan ke pasar muka aja, harus semua pasar gitu. Semakin banyak penerima kreditnya, itu risikonya akan semakin kecil untuk gagal bayarnya gitu. Meskipun ada, ya, karena risiko nggak pernah bisa dihapus. Gitu. Nah, ada lagi informasi. Nah, kan kita tadi kenapa ketidakpastian itu muncul, risiko itu muncul karena keterbatasan informasi. Untuk kredit di bank, pembiayaan di bank, itu
regulator dalam OJK itu memberikan info. Jadi sektor mana saja yang saat ini sedang jenuh untuk diberi kredit. Jenuh itu artinya terlalu banyak yang ngacet. Gitu. Jadi sektor-sektor itu dihindari gitu. Ya. Selain sektor-sektor dihindari juga profesi. Ya, profesi itu OJK menyarankan ke lembaga keuangan untuk dihindari. Ya. Ini salah satu sebab kenapa risiko gagal bayar pada risiko pembiayaan ini terjadi. Pertama adalah karena konsentrasi ke satu sektor, satu geografis, satu kelompok, harusnya disebar. Yang kedua adalah counterpart finance risk. Ya. Nah ini sama. Ini risiko juga gagal bayar gitu ya, sebagai akibat dari penurunan atau perubahan nilai pasar gitu. Ya. Disebutkan merupakan risiko yang timbul akibat terjadinya kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Ya. Kadang analis di perbankan itu dia menganggap suatu jaminan, suatu bisnis itu ceteris paribus. Orang ekonomi mungkin tahu nih ceteris paribus. Ada yang tahu ceteris paribus? Ya. Menganggap sesuatu tetap gitu, padahal berubah. Ya. Nah, ini hal yang kedua yang bisa merealisasikan risiko pada pembiayaan. Ya. Penurunan nilai. Nah ini makanya di bank itu ada, ini ada yang kerja di bank ya, siapa, Fitri ya kalau nggak salah ya. Dia kuliah nggak hari ini? Fitri Muamalat? Nggak ada ya? Makanya kayaknya nggak ada Pak. Lembur kayaknya ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, penurunan nilai. Jadi ada kalanya ada, kita. Fitri itu ada. Mana? Nggak ada Yunima. Ya, karena penurunan nilai. Makanya ada cadangan-cadangan, ada KPR, PPAP gitu ya kalau perbankan untuk menutup penurunan nilai ini. Biasanya ini kredit untuk konsumtif, misalnya untuk pembelian kendaraan gitu ya. Itu tiap tahun turun tuh nilainya. Kecuali kalau untuk beli tanah, rumah gitu kan, nilai rumah turun tapi nilai tanahnya nambah gitu ya. Itu sebab kedua tuh kenapa muncul risiko pembiayaan. Yang ketiga adalah settlement risk. Jadi mismatch ini. Ya, settlement risk itu mismatch. Jadi orang gagal bayar kredit itu karena mismatch antara tagihan dengan pembayaran. Ya. Dalam semester 4 itu sudah belajar nih tentang manajemen keuangan. Ada pola-pola pola atau metode ya, metode modal kerja itu ya agresif gitu. Ya. Demokrat gitu. Nah, pada teori agresif itu dia tidak memperhitungkan jangka waktu. Misalnya gini lah, kalau dengan kata sederhana tuh, Anda pinjam uang,
karena bulan depan Anda itu akan mendapat kiriman, kan gitu ya. Nah, Anda pinjamnya, aku pinjam duit deh, sekian, bulan depan dikembalikan. Nah, ternyata bulan depan kiriman uangnya telat, nggak dikirim. Itu mismatch. Jadi Anda tidak mampu tuh bayar hutang karena memang ada kesalahan waktu dalam pengiriman. Ya. Tapi kalau metode dia konsepnya agresif, dia berani tuh. Ya. Tapi kalau yang dia tidak agresif, maka dia pinjamnya, saya pinjam 2 bulan deh gitu. Meskipun bulan depan mau dapat kiriman, tapi dia bikin kemungkinan, wah, resikonya akan lebih tinggi kalau saya pinjam 1 bulan. Nah, supaya meminimal resiko, dia bikinlah 2 bulan gitu. Nanti 2 bulan nih pinjamnya. Nah, bulan depan kirimannya telat seminggu, masih dianggap tidak gagal bayar kan gitu. Ya, ini settlement risk. Jadi ada mismatch antara janji ya dengan realisasi seperti itu. Ini risiko yang pertama di perbankan itu dan utama sebetulnya risiko pembiayaan. Ya, kenapa utama? Karena core bisnisnya perbankan itu pembiayaan sebenarnya. Kalau pembiayaannya yang penuh risiko ini dia tidak dapat manage, habis sudah gitu. Ya kan? Kan bank dapat pendapatan dari mana? Dari uang yang dari bunga pinjaman kan gitu ya. Kalau pinjamannya berisiko semua dan dia tidak mampu memanage risikonya, habis sudah kan gitu. Ya. Sehingga OJK membatasi untuk kredit itu maksimal yang macet gitu ya, yang bermacet itu 5%. Jadi kalau dia ngasih pinjaman 10 miliar, bolehlah 5%-nya macet gitu, 500 juta berarti kan. Tapi kalau lebih dari itu banknya nggak sehat. Gitu. Ini ada masuk lagi nih, pada kita udah mau selesai tapi ini baru masuk. Dibolehin jangan nih. Itu punya ini Bapak yang ini HP-nya mau mati. Oh, ini ganti media gitu. Oh, jadi boleh ya dimasuk ya. Izinkan. Udah. Oke. Ya, jadi regulator membatasi risiko pembiayaan tidak tertagih itu 5%. Jadi kita harus mampu memanage risiko-risiko ini supaya tidak melebihi 5% gitu. Ini pekerjaan berat karena core bisnya di perbankan ya di pembiayaan gitu. Kalau ininya jelek aja, itu otomatis akan jelek juga banknya, akan tidak sehat gitu. Kita cari tanpa kita lihat itu juga harus dimanage oleh perbankan. Ya, adalah risiko nomor 2, ada risiko pasar. Ya. Risiko yang pada posisi neraca, nih kalau Anda baca neraca, ada perubahan yang ditimbulkan oleh harga pasar antara izin, ini hurufnya jelek nih, harus baca juga ya. Ya, jadi risiko pasar itu risiko yang ditanggung oleh bank dengan adanya perubahan nilai ya, atau akses pada pasar. Ya, perilaku konsumen kita pelajari di ekonomi, pengantar ekonomi itu untuk melihat ini gitu. Ya, bahwa konsumen ini mempunyai perilaku yang berubah-ubah gitu. Dan ini resiko. Ya. Dan ini resiko. Jadi
semakin banyak lembaga keuangan ya, kalau Anda perhatian di pasar itu kan banyak sekali sekarang tawaran-tawaran dari bank itu. Ya. Kenapa? Karena perilaku konsumennya tuh unik tuh sekarang Indonesia itu, di kita itu. Ya ada orang yang betul-betul menghitung. Nah, saya kalau pinjam mending ke bank ini deh, itu murah gitu. Tapi ada juga perilaku yang sama pinjam ke bank ini aja lah, orangnya baik-baik gitu kan, ada juga tuh. Ya. Atau yang bank ini mah cepat, itu perilaku. Resikonya bagaimana resiko itu muncul? Pada saat kita tidak memenuhi harapannya, dia akan berpindah. Dan kita nggak mungkin tidak mempertahankan kita tidak mungkin mempertahankannya. Ya, kita tidak mungkin mempertahankan orang untuk tetap bertahan sementara keinginannya untuk berpindah gitu. Ya, salah satu yang kita bisa mempertahankan nasabah itu dengan layanan. Nah, sehingga orang untuk menutup resiko ini, setiap bank itu meningkatkan layanan. Apa tentang kemudahan-kemudahan? Ya, sekarang ada kalau masuk ke bank itu pasti ada satpam yang menyapa. Ya. Meskipun itu kan senyum pramugari ya. Senyum pramugari itu senyum karena kita memang menggunakan fasilitas. Kalau kita naik pesawat, pramugari itu baik banget kalau kita kan senyum, nawarin sambil senyum ya. Kalau di atas pesawat, begitu sudah mendarat, ketemu pramugari itu di bandara, dia udah akan senyum lagi. Karena layanannya sudah selesai kan gitu. Kalau ke bank kita kan sapa menyapa gitu. Setelah kita keluar ya dia udah biasa lagi. Gitu. Tapi itu upaya bagaimana kita memanage risiko pasar yang timbul gitu ya. Oke, saya kira cukup sampai nomor 2 dulu ya dari 9 ini. Nanti saya kirim ininya slide-nya untuk bahan minggu depan. Kita ketemu di kelas, kita bahas 3 sampai 9. Ya, kemudian kalau di kelas kita bisa lebih cepat. Ya. Oke, ada pertanyaan, Mas Bro? Tidak. Ada Bapak. Cukup ya? Ada cukup Bapak. Nah, seperti biasa sebelum